Kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap anggota keluarganya kembali terjadi. Seorang anggota Brimob di Bekasi, Jawa Barat diduga menembak istrinya hingga tewas. Peristiwa penembakan ini terjadi di Desa Hegar Muti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari tadi. Anggota Brimob berinisial ACK dengan pangkat brigadir diduga menembak istrinya. Korban diketahui tertembak di bagian kepala dan ditemukan dalam kondisi tewas di kamar rumahnya. Sementara pelaku diduga mencoba bunuh diri dengan menembak bagian kepalanya sendiri. Warga yang melaporkan kejadian ini langsung membawa keduanya ke rumah sakit. Brigadir ACK selamat dengan luka di leher, namun nyawa istrinya tak tertolong. Saat ini Brigadir ACK masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Polri, sementara jenazah sang istri telah dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan penuturan Kapolresta Kabupaten Bekasi, peristiwa ini bermula saat Brigadir ACK meninggalkan rumahnya sekitar pukul 11 malam. Kepada keluarga, korban berpamitan akan ke lapangan untuk bertugas. Namun tak lama kemudian, sekitar pukul 11.30 ACK pulang. Dan sekitar pukul 2 Sabtu dini hari, orang tua korban terbangun karena mendengar suara tembakan. Keluarga mendapati Brigadir ACK serta istrinya telah terkapar bersimbah darah di dalam kamar. Pemirsa, seorang anggota Brimob berinisial ACK menembak istrinya sendiri hingga tewas di rumahnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Usai menembak istrinya, pelaku mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Bremana Tenaya akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Bre, bagaimana situasi terakhir di sana? Sylvia, kondisi terakhir yang ada di lokasi penembakan yaitu di rumah nomor 14 RT 1 RW 2 Kampung Galdanas Tower di Cikarang, Bekasi. Ini masih ramai oleh para keluarga dan juga tetangga korban yang mengungkapkan belasungkawa serta mengungkapkan duka citanya kepada keluarga korban. Dan korban sendiri yang berinisial AF sudah dimakamkan sejak tadi siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di pemakaman yang tidak jauh dari lokasi penembakan. Sedangkan Brigadir ACK yang menjadi pelaku penembakan dari istrinya sendiri saat ini masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena luka di bagian kepala. Pelaku menggunakan jenis pistol Colt, yaitu yang digunakan untuk menembak istrinya dan juga menembak dirinya sendiri hingga mengalami luka tembak di kepala. Sylvia. Bre, lalu menurut penuturan keluarga korban, bagaimana kronologi pasti penembakan ini? Baik, menurut ayah korban yaitu Dayat Hidayat, dia menemukan adanya letusan senjata api pada pukul 2 dini hari dan menemukan korban berinisial AF bersimbah darah di lantai dekat kamar korban. Namun juga di samping korban menemukan sebuah pucuk pistol yang diduga digunakan oleh pelaku dan juga tidak jauh dari lokasi ditemukannya AF juga ditemukan pelaku Brigadir ACK yang juga telah bersimbah darah di tanah. Namun kondisi dari Brigadir ACK sendiri pada saat itu masih bernafas dan masih hidup, sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan berikut pernyataan dari keluarga korban atau ayah korban, Dayat Hidayat. Ya, pertama saya lagi tidur sih. Tidur terdengar ratusan senjata itu. Kaget juga, itu. Saya keluar ke sini, lihat anak ada udah terlungkup, udah nggak ada napas lagi. Terus lihat suaminya dari situ terlentang segini, udah masih ada napas. Gitu. Ya tindak saja kaget sampai istri saya campur apalah gitu, sebagai seorang tua gitu. Pihak keluarga korban sendiri mengaku kaget dan tidak percaya atas terjadinya penembakan oleh Brigadir ACK. Karena selama ini pihak keluarga melihat bahwa Brigadir ACK adalah sosok yang baik dan juga sopan terhadap keluarga. Sementara tetangga juga menilai bahwa pelaku sendiri tidak menemukan hal-hal yang menyimpang atau berperilaku tidak baik sehingga keluarga dan juga tetangga masih mengaku kaget atas kejadian ini.
Dan saat ini juga para keluarga dan juga dari pihak tetangga masih menunggu apakah apakah pelaku diproses di Polres Kramat Jati, dan juga kita masih menunggu apakah hasil pemeriksaan dari polisi. Demikian, Zilvia. Bremana Tenaya melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Sebelum menyatakan maju melalui jalur independen, Ahok melalui masa sulit. Maju melalui parpol tetapi belum diumumkan atau mengikuti teman Ahok yang sudah mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Ya, saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat, ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah, saya bilang juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Paling tidak Ahok terus terang, saya menghadapi situasi yang sulit gitu. Maju lewat parpol nggak diumumkan, maju lewat independen ada berisiko gitu kan, nggak terkumpul juga jadi masalah gitu, karena itu kemudian menutup kemungkinan dia maju dari parpol sesudah maju dari independen, Mas. Iya kan, memang ada resiko-resiko dan itu pasti sudah juga dibaca oleh Pak Ahok ya. Pertama, ketika relawan teman Ahok ini tidak bisa mengumpulkan, kan sekarang harus turun lagi ke bawah. Dan ini saya yakin sih mereka karena harus menggabungkan dengan ke bawah calon lagi wakil, dan karena harus pasangan. Dan itu tentu April, Mei ini harus benar-benar optimal kan, karena kalau enggak ya dia bisa tertinggal kereta untuk tidak bisa mencalonkan dari jalur perseorangan. Nah, sekarang saya melihat masih juga kemungkinan dari disebutkan ZOPA strategi ya kan, Zone of Possible Agreement. Jadi belum tentu juga menutup kemungkinan proses-proses politik itu dengan partai politik. Toh dengan Nasdem bisa jalan. Saya nggak tahu dengan Bu Mega, PD Perjuangan itu masih ada komunikasi politik atau tidak. Tapi proses komunikasi politik juga menurut saya akan tetap terbangun. Selama menurut saya PD Perjuangan tidak mau zero sum game, ya kan? Ya, karena kalau kita membaca proses data sekarang, ya memang akan sangat berat bagi Ahok dan sangat berat juga bagi PD Perjuangan. Maksud saya begini, proses masuk dari perseorangan itu kan tidak mudah. Karena infrastruktur pemenangan itu butuh luar biasa berjibaku ya, dan belum mapan, sporadis, spontan. Tetapi tentu ada satu motif yang kuat dari relawan, yaitu mereka lebih independen dari tekanan partai politik, kan begitu. Nah sekarang bagi PD Perjuangan menurut saya soal figur. Kan di situ masalahnya. Siapa yang kemudian figurnya Mas bisa? Gun mau mengatakan bahwa PDI Perjuangan sekarang ini juga sulit mencari figur lain selain Ahok. Kalau mau menang betul gitu, Pak Andreas. Sebenarnya enggak juga gitu. Artinya cukup banyak figur yang bisa ditugaskan untuk maju. Bisa ditugaskan dan diyakini bisa menyaingi Ahok. Ya, kenapa tidak gitu? Karena proses pilkada ini kan sebenarnya belum mulai juga. Kita lihat fenomena-fenomena pilkada di Indonesia, termasuk juga di DKI, seperti dulu ketika Pak Fokke, ketika belum ada calon yang lain, beliau sangat tinggi gitu. 40. Tapi kemudian ketika muncul Pak Jokowi start waktu itu dengan belasan persen gitu. Itu konstelasi bisa berubah, gitu, cepat berubah. Nah ini bukan tidak mungkin. Misalnya sekarang Pak Ahok 43% dengan tingkat kepuasan sekitar 60% itu relatif ya biasa-biasa aja gitu. Artinya dengan posisi dia sendiri sekarang gitu. Hanya dia satu-satunya yang sudah menyatakan diri sudah menyatakan, tetapi toh belum mencalonkan diri sebagai mendaftarkan diri sebagai calon karena memang belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi artinya masih kalau Mas Gun tadi masih banyak yang bisa terjadi gitu. Menurut saya gini, yang kalau ada yang bisa mengalahkan Ahok, dia tuh mesti hanya satu calon. Ya, kalau lebih dari satu calon maju melawan Ahok, kemungkinan besar Ahok yang akan menang. Nah sekarang sisa partai yang ada yang bisa mencalonkan ini, apa mungkin mereka bisa bergabung untuk mencalonkan satu calon? Jadi dengan dia masuk di independen, udah pasti minimum lawannya ada dua, pasti itu kemungkinan. Yang nggak ada ya di politik yang pasti, tapi kemungkinan besar paling tidak akan ada dua calon melawan Ahok. Karena nggak mereka mungkin. Untuk satu itu nggak mungkin, paling
sama sekali nggak mencalonkan, tapi terlalu banyak orang ambisius dan over PD di partai-partai di Leo, pasti mereka akan ada calon. Jadi kalau misalnya begini, PDIP dengan 28 kursi masa sendiri, ya maju masa sendiri. sih nggak punya calon sama sekali, masa sih cuma mendukung bukan mengusung begitu, iya. Ya. Tapi kan PDIP sendiri ini ada masalah, ketua partai di DKI-nya sendiri sedang tidak aktif. Wah, ini yang berebut aja untuk ini udah masih rame, belum calon-calon lain. Nah, apakah PKS mungkin bergabung sama PDIP? Ya, apakah Golkar mungkin dalam suasana sekarang ketika Ibu Mega sedang tidak berkenan dengan pilihan Golkar untuk ketua DPR? Apakah mungkin Golkar dengan PDIP bergabung untuk satu tahun ini? Sebelum ke Mas Basari, kita punya pernyataan Pak Jarod ya tentang pernyataan mencalonkan secara independen Ahok. Saya harus sampaikan kepada Pak Ahok, hati-hati loh, jalur independen rawan untuk digagalkan. Hati-hati loh ketika pun misalnya menang dari jalur independen, kan bukan sekedar menang, pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendirian. Ini artinya mungkin DPRD gitu ya, Mas Taufik ya. Nasdem sudah punya kalkulasi soal itu. Oh ya, kita memang setiap keputusan yang diambil berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang sangat hati-hati. Termasuk ketika kita juga memutuskan mendukung Pak Ahok tanpa syarat dan memberikan keleluasaan untuk memilih apakah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Termasuk wakil gubernurnya juga siapapun yang dipilih. Ketika awal kita nyatakan kita dukung Ahok, kita langsung buka bahwa siapapun wakilnya kita akan dukung. Dan ketika nama Pak Heru muncul, langsung kita berikan pernyataan bahwa kita mendukung Pak Heru apabila memang Pak Heru yang menjadi pilihan dari Pak Ahok. Nah itu jadi buat kita simpel-simpel saja lah. Politik ini kan nggak harus selalu dibikin ribet ya. Terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak kompromi. Buat Partai Nasdem yang paling penting, partai ini fungsinya kan menjadi fasilitator dan medium bagi harapan dan keinginan masyarakat. Kalau saat ini masyarakat DKI Jakarta menginginkan Ahok ya, mayoritas begitu kan, ya apa salahnya Partai Nasdem mencoba memfasilitasi itu. Dan buat Partai Nasdem memberikan dukungan kepada calon perseorangan ini bukan yang pertama, bukan hanya di DKI saja. Kita ada setidaknya ada 5 lah yang kita sudah berikan di Pilkada 2012 yang lalu. Dan ada Tomohon, menang semuanya, ada Rembang, ada yang menang, ada yang kalah. Ada di Labuan Batu Selatan, jadi ada sekitar 5. Ya itu buat kita tidak apa-apa kita menghanguskan kursi kita, tapi yang paling penting adalah ternyata partai bisa berfungsi untuk memberikan atau memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang memang menjadi harapan masyarakat dan kemudian artinya begini, ada kalkulasi juga kan untuk kemudian kemungkinan menang calon independen itu. Oh ya pasti kan? Ketika kita memberikan dukungan kita tidak mau kalah dan menurut hitungan kita dukungan kepada Ahok kita hitung dia pasti kemungkinan besar menang. Iya, nggak mungkin kita memberikan dukungan tanpa kita sendiri merasa yakin apakah calon kita ini menang atau kalah. Partai Nasdem di Pilkada 2015 yang lalu kita mendapatkan 132 dari 269 pilkada. Dan itu menurut catatan kita ya yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Kenapa bisa begitu? Karena benar-benar kita kalkulatif. Jadi bukan ukurannya bukan soal apakah nanti Partai Nasdem bisa mendapatkan apa, tapi yang paling penting apakah kita bisa memberikan calon pemimpin yang terbaik bagi masyarakat dan itu bisa berbuat untuk masyarakat, itu manfaatnya. Kalkulasi kemudian untuk kemungkinan menang PDI Perjuangan bagaimana? Di PDI Perjuangan itu kita membangun partai dan membangun institusi, membangun kelembagaan partai sebagai bagian dari proses edukasi untuk masyarakat dan membangun kader gitu. Sehingga ya mungkin beda di sini, pasti beda dengan apa yang dipikirkan oleh Nasdem. Artinya di dalam proses itu PDI Perjuangan juga melihat bagaimana proses kaderisasi yang berjalan. Jadi menang belum tentu sebagai tujuan utama. Menang itu adalah target, tetapi bagaimana juga kita menang dan kemudian kita memimpin di dalam proses kepemimpinan ke depan. Sejauh ini melihat Ahok menyatakan maju dari independen, apakah itu sebuah ancaman buat PDI Perjuangan? Ya, itu pilihan beliau gitu. Pilihan Pak Ahok ya buat PDI Perjuangan itu hak dia. Selama ini juga beliau tapi bukan, katanya begitu pernyataan calon independen itu kemudian langsung ada rapat. Betul nggak?
Ya, Ibu Mega mengumpulkan Ibu Mega memanggil Pak Jarod sebagai wakil gubernur atau kader PDI Perjuangan yang ada di eksekutif di DKI dan juga Saudara Pras, ketua DPRD, untuk ya sekarang dengan situasi seperti ini, seperti tadi juga Mas Bambang katakan bahwa kepemimpinan di DKI ini di dalam posisi yang agak ini, jadi sehingga perlu ada konsolidasi. Jadi semuanya ditarik ke DPP begitu konsolidasi akhirnya, ya? Struktural partai. Karena PDI Perjuangan ini punya struktur partai dari dari DKI dan provinsi sampai ke ranting-ranting partai. Sampai jadi kemudian, mereka harus punya satu pandangan, satu informasi yang sama. Ya, beda dengan kalau kita sekedar mengumumkan kemudian rakyat nanti bertanya gitu. Iya. Sampai kemudian muncul statement di pernyataan di media itu bahwa ini Ahok calon independen, oh itu deparpolisasi gitu, Mas Gun-Gun. Iya, ini pernyataan yang menurut saya sangat reaktif ya dan berlebihan. Karena kan ini instrumen yang ini maksudnya orang tidak lagi percaya pada parpol. Bukan, gitu ya? deparpolisasi itu kan upaya untuk menafikan, menegasikan eksistensi parpol politik. Jadi nggak mungkin. Ini kan kita sistem demokrasi dengan pilar partai politik. Jadi bagi saya itu satu pernyataan yang tidak punya landasan akademik yang cukup memadai ya. Kenapa? Karena konteksnya di Indonesia tidak deparpolisasi. Bahwa jalur independen untuk perseorangan itu disediakan kanalnya. Ya. Jadi bukan deparpolisasi. Walaupun lebih sulit daripada jalur partai begitu. Ya, ini kan banyak orang kemudian merasa bukan hanya di DKI tapi di banyak daerah kecewa dengan tradisi feodal oligarkis transaksional dari partai, ya kan? Dan itu yang Pak Andreas bilang bahwa partai juga harus melakukan proses pelembagaan politik di tubuh partai sendiri, dan itu mulai dari kaderisasi sampai rekrutmen kan. Rekrutmen itu proses pendelegasian orang ke jabatan publik. Oleh karena itu prosesnya bukan hanya cukup internal tapi juga mendengar proses yang terjadi dalam konteks dinamika publik. Jadi Andrea sudah ingin menyampaikan sesuatu, tapi boleh kita tunda dulu ya Pak ya. Oke, kami akan kembali saat lagi. Sekarang ini juga sulit mencari figur lain selain Ahok. Kalau mau menang betul gitu, Pak Andreas. Sebenarnya enggak juga gitu. Artinya cukup banyak figur yang bisa ditugaskan untuk maju. Bisa ditugaskan dan diyakini bisa menyaingi Ahok. Ya, kenapa tidak gitu? Karena proses pilkada ini kan sebenarnya belum mulai juga. Kita lihat fenomena-fenomena pilkada di Indonesia, termasuk juga di DKI, seperti dulu ketika Pak Foke, ketika belum ada calon yang lain, beliau sangat tinggi gitu. 40. Tapi kemudian ketika muncul Pak Jokowi start waktu itu dengan belasan persen gitu. Itu konstelasi bisa berubah, gitu, cepat berubah. Nah ini bukan tidak mungkin. Misalnya sekarang Pak Ahok 43% dengan tingkat kepuasan sekitar 60% itu relatif ya biasa-biasa aja gitu. Artinya dengan posisi dia sendiri sekarang gitu, hanya dia satu-satunya yang sudah menyatakan diri sudah menyatakan, tetapi toh belum mencalonkan diri sebagai mendaftarkan diri sebagai calon karena memang belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi artinya masih kalau Mas Gun tadi masih banyak yang bisa terjadi gitu. Menurut saya gini, yang kalau ada yang bisa mengalahkan Ahok, dia tuh mesti hanya satu calon. Ya, kalau lebih dari satu calon maju melawan Ahok, kemungkinan besar Ahok yang akan menang. Nah sekarang sisa partai yang ada yang bisa mencalonkan ini, apa mungkin mereka bisa bergabung untuk mencalonkan satu calon? Jadi dengan dia masuk di independen, udah pasti minimum lawannya ada dua, pasti itu kemungkinan yang nggak ada ya di politik yang pasti. Tapi kemungkinan besar paling tidak akan ada dua calon melawan Ahok. Karena nggak mereka mungkin. Untuk satu itu nggak mungkin, paling sama sekali nggak mencalonkan, tapi terlalu banyak orang ambisius dan over PD di partai-partai di Leo, pasti mereka akan ada calon. Jadi kalau misalnya begini, PDIP dengan 28 kursi masa sendiri, masa sih nggak punya calon sama sekali, masa sih cuma mendukung bukan mengusung begitu. Iya. Tapi kan PDIP sendiri ini ada masalah, ketua partai di DKI-nya sendiri sedang tidak aktif. Wah ini yang berebut aja untuk ini udah masih rame, belum calon-calon lain. Nah, apakah PKS mungkin bergabung sama PDIP? Ya, apakah Golkar mungkin dalam suasana sekarang ketika Ibu Mega sedang tidak berkenan dengan pilihan Golkar untuk ketua DPR, apakah mungkin Golkar dengan PDIP bergabung untuk satu tahun ini? Sebelum ke Mas Basari, kita punya pernyataan Pak Jarod ya tentang pernyataan mencalonkan secara independen Ahok. Saya harus sampaikan bagian kepala. Pelaku menggunakan jenis pistol Colt
yaitu yang digunakan untuk menembak istrinya dan juga menembak dirinya sendiri hingga mengalami luka tembak di kepala. Zilvia. Bre, lalu menurut penuturan keluarga korban, bagaimana kronologi pasti penembakan ini? Baik, menurut ayah korban yaitu Dayat Hidayat, dia menemukan adanya letusan senjata api pada pukul 2 dini hari dan menemukan korban berinisial AF bersimbah darah di lantai dekat kamar korban. Namun juga di samping korban menemukan sebuah pucuk pistol yang diduga digunakan oleh pelaku dan juga tidak jauh dari lokasi ditemukannya AF juga ditemukan pelaku Brigadir ACK yang juga telah bersimbah darah di tanah. Namun kondisi dari Brigadir ACK sendiri pada saat itu masih bernafas dan masih hidup, sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan berikut pernyataan dari keluarga korban atau ayah korban, Dayat Hidayat. Ya pertama saya lagi tidur sih, tidur terdengar ratusan senjata itu. Ya, kaget juga. Itu. Saya keluar ke sini, lihat anak ada udah terlungkup, udah nggak ada napas lagi. Terus lihat suaminya dari situ terlentang segini, udah masih ada napas. Gitu. Ya tindak saja kaget sampai istri saya tabur apalah gitu, sebagai seorang tua gitu. Pihak keluarga korban sendiri mengaku kaget dan tidak percaya atas terjadinya penembakan oleh Brigadir ACK. Karena selama ini pihak keluarga melihat bahwa Brigadir ACK adalah sosok yang baik dan juga sopan terhadap keluarga. Sementara tetangga juga menilai bahwa pelaku sendiri tidak menemukan hal-hal yang menyimpang atau berperilaku tidak baik sehingga keluarga dan juga tetangga masih mengaku kaget atas kejadian ini. Dan saat ini juga para keluarga dan juga dari pihak tetangga masih menunggu apakah pelaku diproses di Polres Kramat Jati, dan juga kita masih menunggu apakah hasil pemeriksaan dari polisi. Demikian, Zilvia. Bremana Tenaya melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap anggota keluarganya kembali terjadi. Seorang anggota BRIMOB di Bekasi, Jawa Barat diduga menembak istrinya hingga tewas. Peristiwa penembakan ini terjadi di Desa Hegar Muti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari tadi. Anggota BRIMOB berinisial ACK dengan pangkat brigadir diduga menembak istrinya. Korban diketahui tertembak di bagian kepala dan ditemukan dalam kondisi tewas di kamar rumahnya. Sementara pelaku diduga mencoba bunuh diri dengan menembak bagian kepalanya sendiri. Warga yang melaporkan kejadian ini langsung membawa keduanya ke rumah sakit. Brigadir ACK selamat dengan luka di leher, namun nyawa istrinya tak tertolong. Saat ini Brigadir ACK masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Polri, sementara jenazah sang istri telah dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan penuturan Kapolresta Kabupaten Bekasi, peristiwa ini bermula saat Brigadir ACK meninggalkan rumahnya sekitar pukul 11 malam. Kepada keluarga, korban berpamitan akan ke lapangan untuk bertugas. Namun tak lama kemudian, sekitar pukul 11.30 ACK pulang. Dan sekitar pukul 2 Sabtu dini hari, orang tua korban terbangun karena mendengar suara tembakan. Keluarga mendapati Brigadir ACK serta istrinya telah terkapar bersimbah darah di dalam kamar. Pemirsa, seorang anggota BRIMOB berinisial ACK menembak istrinya sendiri hingga tewas di rumahnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Usai menembak istrinya, pelaku mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Bremana Tenaya akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Bre, bagaimana situasi terakhir di sana? Sylvia, kondisi terakhir yang ada di lokasi penembakan yaitu di rumah nomor 14 RT 1 RW 2 Kampung Galdanas
Tower di Cikarang, Bekasi. Ini masih ramai oleh para keluarga dan juga tetangga korban yang mengungkapkan bela sungkawa serta mengungkapkan duka citanya kepada keluarga korban. Dan korban sendiri yang berinisial AF sudah dimakamkan sejak tadi siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di pemakaman yang tidak jauh dari lokasi penembakan. Sedangkan Brigadir ACK yang menjadi pelaku penembakan dari istrinya sendiri saat ini masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena luka di badan. Pada Pak Ahok, hati-hati loh, jalur independen rawan untuk digagalkan. Hati-hati loh ketika pun misalnya menang dari jalur independen kan bukan sekedar menang, pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendirian. Ini artinya mungkin DPRD gitu ya, Mas Taufik ya. Nasdem sudah punya kalkulasi soal itu. Oh ya, kita memang setiap keputusan yang diambil berdasarkan kalkulasi yang sangat hati-hati. Termasuk ketika kita juga memutuskan mendukung Pak Ahok tanpa syarat dan memberikan keleluasan untuk memilih apakah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Termasuk wakil gubernurnya juga siapapun yang dipilih. Ketika awal kita nyatakan kita dukung Ahok, kita langsung buka bahwa siapapun wakilnya kita akan dukung. Dan ketika nama Pak Heru muncul, langsung kita berikan pernyataan bahwa kita mendukung Pak Heru apabila memang Pak Heru yang menjadi pilihan dari Pak Ahok. Nah itu jadi buat kita simpel-simpel saja lah. Politik ini kan nggak harus selalu dibikin ribet, ya. Terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak kompromi. Buat Partai Nasdem yang paling penting, partai ini fungsinya kan menjadi fasilitator dan medium bagi harapan dan keinginan masyarakat. Kalau saat ini masyarakat DKI Jakarta menginginkan Ahok, ya mayoritas begitu kan, ya apa salahnya Partai Nasdem mencoba memfasilitasi itu. Dan buat Partai Nasdem memberikan dukungan kepada calon perseorangan ini bukan yang pertama, bukan hanya di DKI saja. Kita setidaknya ada 5 lah yang kita sudah berikan di Pilkada 2012 yang lalu. Dan ada menang semuanya, ada Rembang, ada yang menang, ada yang kalah. Ada di Labuan Batu Selatan, jadi ada sekitar 5. Ya itu buat kita tidak apa-apa kita menghanguskan kursi kita, tapi yang paling penting adalah ternyata partai bisa berfungsi untuk memberikan atau memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang memang menjadi harapan masyarakat dan kemudian artinya begini, ada kalkulasi juga kan untuk kemudian kemungkinan menang calon independen itu. Oh ya pasti kan? Ketika kita memberikan dukungan kita tidak mau kalah. Dan menurut hitungan kita dukungan kepada Ahok kita hitung dia pasti kemungkinan besar menang. Iya, nggak mungkin kita memberikan dukungan tanpa kita sendiri merasa yakin apakah calon kita ini menang atau kalah. Partai Nasdem di Pilkada 2015 yang lalu kita mendapatkan 132 dari 269 pilkada. Dan itu menurut catatan kita ya yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Kenapa bisa begitu? Karena benar-benar kita kalkulatif. Jadi bukan ukurannya bukan soal apakah nanti Sebelum menyatakan maju melalui jalur independen, Ahok melalui masa sulit. Maju melalui parpol tetapi belum diumumkan atau mengikuti teman Ahok yang sudah mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Ya saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah saya bilang juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Paling tidak Ahok terus terang, saya menghadapi situasi yang sulit gitu. Maju lewat parpol nggak diumumkan, maju lewat independen ada beresiko gitu kan, nggak terkumpul juga jadi masalah gitu. Karena itu kemudian menutup kemungkinan dia maju dari parpol sesudah maju dari independen, Mas. Iya kan memang ada resiko-resiko dan itu pasti sudah juga dibaca oleh Pak Ahok ya. Pertama ketika relawan teman Ahok ini tidak bisa mengumpulkan, kan sekarang harus turun lagi ke bawah. Dan ini saya yakin sih mereka karena harus menggabungkan dengan ke bawah calon lagi wakil, dan karena harus pasangan. Dan itu tentu April Mei ini harus benar-benar optimal kan, karena kalau enggak ya dia bisa tertinggal kereta untuk tidak bisa mencalonkan dari jalur perseorangan. Nah sekarang saya melihat masih juga kemungkinan dari sebutan ZOPA strategi ya kan, Zone of Possible Agreement. Jadi belum tentu juga menutup kemungkinan
proses-proses politik itu dengan partai politik. Toh dengan Nasdem bisa jalan, saya nggak tahu dengan Bu Mega, PD Perjuangan itu masih ada komunikasi politik atau tidak. Tapi proses komunikasi politik juga menurut saya akan tetap terbangun. Selama menurut saya PD Perjuangan tidak mau zero sum game, ya kan? Ya, karena kalau kita membaca proses data sekarang, ya memang akan sangat berat bagi Ahok dan sangat berat juga bagi PD Perjuangan. Maksud saya begini, proses masuk dari perseorangan itu kan tidak mudah. Karena infrastruktur pemenangan itu butuh luar biasa berjibaku ya, dan belum mapan, sporadis, spontan. Tetapi tentu ada satu motif yang kuat dari relawan, yaitu mereka lebih independen dari tekanan partai politik, kan begitu. Nah sekarang bagi PD Perjuangan menurut saya soal figur. Kan di situ masalahnya. Siapa yang kemudian figurnya bisa? Mas Gun-Gun mau mengatakan bahwa PDI Perjuangan